Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang dikuduskan oleh umat Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik, supaya setiap kebenaran firman ini ditabur di tanah yang subur, yaitu hati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang rindu akan kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap setiap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Tema kita untuk firman Tuhan adalah mengikut jejaknya. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks ayat yang kita baca tadi adalah perbudakan pada zaman Romawi. Pada waktu itu banyak umat Tuhan, orang percaya, menjadi budak. Pada umumnya budak itu adalah karena tawanan perang, tetapi kemudian dipekerjakan. Mereka jadi budak orang-orang Romawi maupun juga sesama orang Israel. Mungkin alasannya berbeda, mungkin karena kemiskinan atau hutang piutang. Kata hamba-hamba di sana, ya, di ayat 18 itu memakai kata aslinya itu oiketai. Oiketai diterjemahkan servants, artinya pelayan-pelayan rumah. Ada kata rumah di situ dari kata oikos, pelayan-pelayan rumah. Tetapi juga diterjemahkan sebagai slaves, yang artinya budak-budak. Budak-budak pada umumnya, yang tadi saya katakan adalah tawanan perang yang dipekerjakan, tidak selalu mengerjakan pekerjaan kasar dan rendah. Pada waktu itu ada juga dokter, ada juga guru, ya, selain memang pelayan di rumah yang mengatur rumah tangga, segala keperluan rumah tangga, seperti Yusuf mengatur rumah tangga, keperluan rumah tangga Potifar. Mereka
mereka juga adalah budak-budak. Pertanyaannya, apakah ayat-ayat ini masih relevan? Karena kita tidak lagi hidup zaman perbudakan. Bahkan perbudakan itu dilarang saat ini oleh hukum internasional. Jawabannya masih, saudara. Mengapa? Karena pada kenyataannya walaupun sudah tidak hidup dalam zaman perbudakan, dalam status masyarakat, status sosial, dalam konteks kita bekerja, ada perbedaan status. Misalnya antara tuan dan hamba, ada pimpinan, ada anak buah. Ya, juga ada bos, ada karyawan, ada pejabat, ada rakyat biasa. Oleh sebab itu kita perlu juga menyikapi secara benar, secara Kristiani itu bagaimana. Dan kita melihat dari surat Rasul Petrus kepada jemaat atau umat Tuhan yang pada waktu itu, yang memang kondisinya mereka adalah sebagai hamba-hamba. Kita belajar bagaimana kita bersikap sebagai orang percaya yang dalam posisi tidak jauh dari perbedaan mereka, mungkin pekerja, mungkin buruh, mungkin juga karyawan, atau dalam organisasi kita bukan seorang pemimpin. Kita perlu menyikapinya. Rasul Petrus menasihatkan agar orang percaya yang dalam posisi sebagai hamba mengikuti jejak Kristus dalam ketaatan bahkan penderitaannya. Kita juga akan belajar dari sudut pandang yang sama. Setidaknya ada 3 hal, saudara. Yang pertama, seorang percaya harus bisa lebih disiplin dari orang dunia pada umumnya demi nama Tuhan dimuliakan. Saya ulang, yang pertama, seorang percaya harus bisa lebih disiplin daripada orang dunia pada umumnya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kata disiplin di sini kuncinya. Yang sering jadi masalah dalam hubungan kerja antara bawahan dan atasan adalah masalah disiplin. Seringkali yang terjadi, bawahan tidak disiplin, lalu atasannya marah. Karena marah memberi sanksi hukuman. Dan kerap kali diberi sanksi juga tidak selesai masalahnya. Kenapa? Karena kerap kali ketidakdisiplinan itu terulang kembali. Dan ketika terulang kembali, maka pimpinannya atau atasannya memberi sanksi yang lebih berat lagi. Sanksi yang lebih berat itu memberatkan bawahannya, buruh, karyawan, akhirnya mereka memberontak, demo, dan terus itu terulang. Mestinya orang percaya memandang dengan cara yang benar. Mestinya orang percaya disiplin dalam bekerjanya. Dan bila didisiplin karena didapati tidak disiplin, itu mesti diterima sebagai satu pengajaran untuk menjadi lebih baik. Seorang misionari bernama Bill, ya, istrinya menceritakan kepada teman-temannya bagaimana Bill pada masa kecilnya sering didisiplin oleh mamanya dengan keras. Dan Bill kerap kali membela diri karena mamanya seorang Kristian, maka Bill berkata, seorang ibu, mama Kristen mestinya memperlakukan anaknya dengan baik, jangan terlalu keras mendisiplin. Mamanya mendengar apa yang diusulkan Bill, tapi tetap mamanya mendisiplin. Mungkin caranya dirubah. Dan waktu berjalan sampai Bill akhirnya dewasa dan menjadi pria yang berkarakter, yang baik, dan istrinya bersyukur karena itu. Dan Bill pun menjadi seorang pria yang baik.
Bill pun bersyukur akan sikapnya mamanya yang mendisiplin dia pada waktu kecil. Untung saya didisiplin waktu kecil. Kalau tidak mungkin saya jadi pria yang tidak baik. Rasul Petrus menasihatkan di ayat 18, saya ulang sekali lagi katanya, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kata tunduklah kita artikan sebagai disiplinlah. Akar masalah hubungan antara bawahan dan atasan dalam sebuah pekerjaan seringkali yang utamanya adalah masalah disiplin. Kalau kita hidup disiplin, maka di suasana pekerjaan itu akan menjadi sangat baik. Ya, saat disiplin dijalankan, maka semua berjalan lancar. Dalam posisi sebagai orang percaya, kita harus bekerja dengan disiplin agar tidak timbul masalah. Timbulnya masalah di sekitar tugas pekerja orang percaya seringkali membuat nama Tuhan dicela dan tidak dimuliakan. Seorang penginjil bernama Gipsy Smith dalam khotbahnya mengatakan seharusnya Injil itu ada 5 banyak: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang kelima adalah kisah hidup gereja Tuhan, saudara dan saya, yang menyaksikan Kristus dalam diri kita. Saat kita mengambil sikap, tindakan yang bagus, yang baik, yang disiplin, orang melihat kesaksian hidup yang indah, Injil diberitakan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ya, dari seorang percaya harus bisa hidup lebih disiplin dalam bekerjanya daripada orang dunia pada umumnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua sekarang, saudara. Yang kedua adalah seorang percaya harus lebih profesional dari orang dunia pada umumnya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Inilah hal lain yang sering menjadi permasalahan dalam hubungan bekerja, yaitu kalau orang itu bekerja tidak profesional. Masalahnya yang sering terjadi justru ini di kalangan orang sesama orang percaya. Contohnya seorang bawahan dan atasannya yang sama-sama menjadi Kristen, dan bawahan itu lalu memandang pada hubungan mereka yang baru karena sesama Kristen, ya, dan menjadikannya sebagai alasan untuk tidak melalaikan tugasnya. Tidak perlu harus disiplin, tidak perlu harus profesional. Karena apa? Kan kita sama-sama Kristen. Ya, kan kita sama-sama satu gereja. Ya, lalu kemudian aturan-aturan menjadi longgar dan kita tidak profesional. Juga ada bawahan yang mengandalkan kebaikan dari majikan Kristennya dan mengira bahwa karena faktanya mereka berdua adalah orang Kristen kan penuh kasih, maka kalau terjadi kesalahan tidak perlu ada disiplin, tidak perlu ada hukuman. Ya, dia mengandalkan kebaikan majikannya yang Kristen itu dan mengabaikan disiplin dan hukuman. Bahkan tidak perlu menjadi profesional. Ini jadi masalah, saudara. Ini sering terjadi masalah justru ketika mereka sesama Kristen. Saya ada pengalaman. Dulu waktu saya melayani sebagai gembala sidang di Gereja Isa Masih Parmindo, Bandung. Satu hari salah satu alumni mahasiswa saya datang mengunjungi saya. Kami ngobrol di kantor, dia menceritakan, dia berkata sekarang dia membantu pelayanan sebuah sekolah, yaitu sekolah SMA teologi di daerah Bogor. SMA tapi SEMEA tapi jurusannya teologi. Dia melayani, mengajar Senin sampai Jumat, lalu Jumat sore sampai Minggu. Tidak ada pelayanan khusus kecuali berkhotbah kemana dia dipanggil. Lalu dia menawarkan, bagaimana kalau dia membantu saya melayani di gereja saya sebagai pengerja.
Saya terima dia datang tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Berjalan beberapa tahun, saya melihat pelayanannya begitu bagus. Pandai memimpin pujian, pandai berkhotbah, rajin. Lalu sebagai gembala sidang, saya rindu untuk meningkatkan dia jabatannya sebagai pendeta muda. Maka saya panggil dia, saya sampaikan saya mau promosikan kamu sebagai pendeta muda. Tolong diisi semua persyaratannya. Persyaratannya itu diantaranya ada harus menulis riwayat pertobatan, riwayat pelayanan, ya, dan terutama adalah ijazah-ijazah di mana dia sekolah menyelesaikan sekolah teologi. Ketika saya menyebut ijazah-ijazah itu, saudara, dia seperti disambar petir. Ya, dan banyak alasan dia sampaikan yang kemudian saya tahu ternyata dia sebetulnya belum lulus, tapi mengaku sudah lulus, hanya tidak ikut wisuda. Dia berkata kepada saya, "Pak, Bapak kenal saya kenal Bapak. Bapak sudah lihat pelayanan saya. Ya, tidak usahlah Pak pakai ijazah-ijazah lagi." Saya bilang, tidak bisa. Itu syarat secara sinodal, bukan saya menentukan. Kalau tidak bisa dipenuhi, kamu tidak bisa ditingkatkan. Dari hari itu sikapnya berubah, saudara. Pelayanannya berubah. Ya, jadi kurang disiplin. Jadi sering marah. Sampai satu hari saya harus melepas dia. Ketidakprofesionalan seringkali akan menjadi masalah. Rasul Petrus menasihatkan kepada jemaat. Dia berkata dalam ayat 19 dan 20 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Kata sadar akan kehendak Allah itu diterjemahkan sebagai sikap profesional. Orang yang bekerja dengan profesional itu sadar dengan betul apa yang dia harus kerjakan, apa yang harus dia lengkapi, apa yang harus dia lakukan. Tugas-tugas dikerjakan dengan penuh profesional. Itu yang Rasul Petrus sampaikan, ajarkan kepada jemaat. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan profesional, maka akan menghasilkan yang terbaik. Selain itu hubungan juga jadi indah, jadi profesional, jadi baik karena tugas-tugas berjalan dengan baik. Tidak sebaliknya. Ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Freddy. Fred atau Freddy, sekerap dipanggil Fred, adalah seorang kasir. Sikapnya kasar kepada pelanggan dan juga dikenal malas oleh bosnya. Tapi bosnya tidak berdaya karena kasihan. Dia mau pecat, tapi kasihan kalau dia sampai dipecat nanti anak istrinya makan apa. Jadi sebagai seorang Kristen, bosnya ini serba salah mau dipecat. Kasihan tidak dipecat, merugikan terus. Sampai satu hari Fred tidak kelihatan lagi. Dia mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan di tempat lain. Salah seorang pelanggan datang menanyakan pada bosnya, "Saya tidak melihat Fred, ada di mana dia?" Lalu bosnya berkata, "Oh, dia sudah pindah, tidak kerja lagi di sini." Lalu pelanggan itu bertanya, "Apakah tidak perlu ada gantinya? Tidak ada yang perlu menggantikan Fred? Untuk lowongan pekerjaan menggantikan Fred?" Bosnya ini berkata, "Oh, tidak perlu. Karena toko ini lebih baik ketika nggak ada Fred. Jadi ada nggak ada Fred,
Bahkan nggak ada fat lebih baik, tidak perlu ada pengganti, tidak pernah pincang. Toko ini karena ditinggalkan. Satu kisah yang menyedihkan saudara, kalau kita pergi dari satu tempat tetapi ternyata kepergian kita itu menguntungkan. Karena apa? Kita tidak pernah menjadi berkat di tempat itu. Kita tidak pernah profesional, dianggap tidak profesional di tempat itu. Rasul Petrus ingin setiap anak Tuhan, dimana juga dia bekerja dengan profesional. Demi nama Tuhan dimuliakan. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah seorang percaya harus tahan menderita demi nama Tuhan dimuliakan. Ada kalanya terjadi sebagai orang percaya sudah bekerja dengan disiplin, sudah bekerja dengan baik dan profesional, tapi dia menjumpai satu situasi yang sulit. Bosnya jahat, bengis, seperti yang diceritakan di kisah 1 Petrus ini, tidak pernah menghargai, bahkan mencari-cari kesalahan. Setiap hari harus tekanan batin, orang Jawa bilang. Kita harus bagaimana bersikap? Untuk situasi yang demikian, Rasul Petrus menasihatkan agar kita tahan menderita seperti Kristus. Seperti yang dituliskan dalam ayat 21-23, saya kutip sekali lagi, dikatakan demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi untuk menghadapi situasi yang semacam ini, Rasul Petrus menasihatkan supaya kita tahan menderita. Dalam arti apa? Ada 3 poin saya lihat di sini. 1, dalam situasi yang demikian, 1, kita tidak boleh berbuat dosa. Mau membalas, lalu berbuat membuat rencana-rencana untuk mencelakai bos kita atau orang yang merugikan kita, tidak boleh. 1, tidak boleh berbuat dosa. Bahkan dikatakan di situ tidak ada tipu dalam mulutnya, tetap berkata benar, jujur dengan perkataannya, ya, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetap berkata benar. Yang kedua, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kalau dicaci maki, tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Tahan menderita, tutup mulut aja, diam, atau kalau berkata-kata juga dengan hikmat. Ya. Di firman Tuhan bagian lain justru mengatakan doakan, berkati musuh. Ya. Lalu yang ketiga, tidak mengancam, tetapi menyerahkan masalah ini kepada Tuhan, hakim yang adil. Ya. 3 hal ini sebetulnya adalah 3 hal yang harus menjadi pertimbangan kita dalam situasi yang keadaan yang sangat tidak enak, dan merugikan dan membahayakan kita. 3 hal ini menjadi pertimbangan kita. Bukan berarti kita tidak boleh melawan, bukan berarti kita tidak boleh membela diri. Kita boleh membela diri, saudara. Kita boleh membela diri, tetapi pembelaan kita bukan dengan maksud perlawanan sehingga terjadi permusuhan. Pembelaan kita lebih kepada untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan keadilan, untuk mendapat kehormatan juga.
untuk supaya terjadi pertobatan. Entah itu bos kita, atasan kita, atau rekan kita sekerja yang jahat itu akhirnya bertobat. Tetapi melakukan pembelaan diri atau melakukan perlawanan atau pembelaan diri itu harus dengan 3 pertimbangan tadi. 1, tidak berbuat dosa dalam melakukannya. Dalam hal ini tetap berkata jujur juga dengan kebenaran. Yang kedua, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Yang ketiga, tidak mengancam, tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, jadi ini rambu-rambunya. Kita hati-hati dalam membela diri itu. Prosesnya kita hati-hati. Kita dikasih rambu-rambu 3 ini. Ya, ada seorang teman melayani di Kanada. Dia cerita ada satu rambu lalu lintas di persimpangan jalan itu unik. Uniknya apa? Rambu itu adalah berupa kata-kata peringatan. Kata-katanya begini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: hati-hati memilih jejak roda. Ya. Karena setelah ini 40 km Anda akan melewati jalan yang licin. Waktu musim salju atau setelah musim salju. Jadi mengikuti jejak roda yang sudah ada saja mesti hati-hati. Karena jejak roda yang kita ikuti belum tentu itu betul. Kalau jejak roda yang kita ikuti, jejak roda mobil yang pernah kecelakaan, bisa jadi kita juga akan celaka. Tapi rambu-rambu itu juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita setir mobil di Kanada itu di musim salju, jejak roda kita itu, mobil kita itu meninggalkan jejak roda yang mungkin diikuti orang lain. Maka mesti berhati-hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan oleh Rasul Petrus supaya kita berhati-hati mengambil sikap. Ya, ketika kita membela diri dengan 3 petunjuk tadi. 1, tidak berbuat dosa, tetap berkata-kata benar. Lalu yang kedua, tidak membalas caci maki dengan caci maki, dan tidak mengancam, tapi menyerahkannya pada. Bagaimana Pak kalau terjadi pelanggaran hukum? Nah, kata tidak mengancam tapi menyerahkannya kepada Tuhan, ya. Menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil, menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, itu juga berarti kita boleh menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Kita tidak main hakim sendiri, tapi menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, jadi menyerahkan kepada Tuhan, hakim yang adil itu artinya juga berarti, sekali lagi saya ulang, tidak main hakim sendiri, tapi menyerahkan kita. Firman ini memang lebih ditujukan kepada umat Tuhan yang dalam posisi sebagai hamba. Tetapi bukan berarti kalau saudara bukan dalam posisi itu, firman ini bukan untuk saudara. Kalau kita sebagai para pemimpin, kita mungkin punya karyawan, kita bos, punya pabrik, punya karyawan, kita mesti juga menjadi seorang pemimpin, seorang atasan, pimpinan ya baik bagi karyawan-karyawan kita, supaya mereka juga hidupnya juga diberkati dan mendukung saudara. Ada satu kisah, ya, Larry Julian ini adalah penulis buku God is My CEO. Dalam bukunya itu, Larry memuji seorang yang bernama Truth Cathy atau dikenal sebagai Cathy. Siapa Cathy? Cathy adalah ya pemilik atau pendiri restoran Chick-fil-A. Chick-fil-A yang sangat terkenal dan mempunyai mempunyai gerai hampir 1000 lebih di seluruh negara itu. Restoran Chick-fil-A ini
didirikan tahun 1946 dan sampai sekarang masih ada dan sangat maju. Ya, satu hal yang dipuji oleh Larry Julian kepada pemiliknya Kathy ini, sejak restoran ini didirikan, dia selalu memberi hari libur tiap hari Minggu. Waktu ditanya mengapa hari Minggu libur, kan restoran tambah ramai. Tidak, hari Minggu libur saya liburkan supaya karyawan punya waktu, pertama beribadah, yang kedua punya waktu bagi keluarganya. Dan memang itu dilakukan oleh Kathy. Kathy itu tidak cuma hari Minggu diliburkan, sehari-hari dengan karyawannya itu seperti keluarga. Dan di buku itu dikomentari, Kathy tidak saja menerima untung besar dari restorannya, tetapi ada bonus, yaitu buah roh yang dinikmati oleh seluruh keluarga besarnya. Di situ disebut anak-anak asuhnya, jadi karyawannya itu disebut anak-anak asuhnya, termasuk anak-anak cucunya, semua menikmati buah-buah roh itu sampai sekarang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemahan lembutan, ya, penguasaan diri itu ada di perusahaan Kathy ini. Indah sekali saudara kalau kita bisa menyatakan hal itu. Baik kita sebagai atasan, terutama juga kita sebagai pekerja-pekerja, kita punya sikap Kristiani yang tepat, seperti yang dinasihatkan Rasul Petrus. Pada akhirnya, saudara-saudara dalam Kristus, di minggu yang kedua bulan Mei ini, dalam rangkaian tema serupa dengan Kristus, mari kita hidup lebih disiplin, lebih profesional, dan lebih tahan menderita. Kita beri contoh di masa COVID-19 ini, kita anak-anak Tuhan mesti lebih disiplin. Disiplin menjaga jarak, disiplin cuci tangan, jaga kebersihan, disiplin pakai masker, ya, dan lebih profesional. Walaupun ya di rumah kita tetap profesional dalam dua hal, ibadah dan juga bekerja. Tetapi ibadah saudara, walaupun di rumah, ibadah hari Minggu, dan juga tetap bekerja dengan profesional, kerjakan tugas-tugas kita sebaik-baiknya. Yang terakhir, lebih tahan menderita. Sampai kapan? Sampai bencana COVID ini semua teratasi dan kita boleh berkumpul kembali di gereja Tuhan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah Hamba-Mu sampaikan. Biarlah kebenaran firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi akan menuntun langkah kami seperti pelita dan terang bagi jalan kami, supaya di mana juga kami ditempatkan kami menjadi berkat. Di tengah keluarga, di dalam pekerjaan di kantor kami, di usaha pekerjaan kami, Tuhan menyertai. Tuhan hidup di dalam kami, dalam sikap, tindakan, tutur kata yang kami sampaikan menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh jemaat, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka. Jaga, lindungi dari segala bencana COVID-19. Beri kesehatan semuanya, perlindungan. Cukupkan, berkati usaha mereka semua Tuhan. Dan perlindungan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.